tanda-tanda kebangunan kembali tasyri' di era modern. Ya. Tanda-tanda kebangunan tasyri' di era modern ini dikatakan, tadi kan saya katakan merupakan fase transisi dia. Dimulai dari redupnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya. Lahirnya beberapa negara kecil, munculnya imperialisme barat ke timur, dan lahirnya negara-negara Islam. Pada masa redupnya kekuasaan Bani Abbasiyah, khalifah hanya menjadi boneka kekuasaan saja. Sedangkan yang mengendalikan pemerintahan adalah orang-orang yang ada di sekitar khalifah, ya, yaitu Perdana Menteri, para menteri, dan panglima perang. Ini dikatakan seperti itu. Orang-orang yang dekat dengan khalifah saling memperebutkan kekuasaan, sejak mengupayakan merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, ya, atau dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah, ya, sudah melakukan konspirasi dengan orang-orang Persia. Ya kan sebagaimana kita ketahui bahwa Bani Abbasiyah itu mayoritas diisi oleh orang-orang dari Persia. Ya. Dan ketika merebut kekuasaan, orang-orang Persia lah yang selalu berada di samping khalifah. Ketika hubungan khalifah dengan Persia mulai retak, ya, mulai ini hubungannya, tentara Turki mulai mengambil alih kekuasaan. Ya kan mulai diinikan oleh Turki Utsmani itu kan ya. Ada dua cara pengalihan kekuasaan dari khalifah kepada orang dekatnya. Apa sih caranya tersebut? Yang pertama, dengan membuat khalifah melonggarkan kendali pemerintahannya. Ya, merekalah yang mengendalikan pemerintah sebenarnya, sementara khalifah dijadikan boneka saja. Ya kan ini kan ada sajalah istilahnya ya. Padahal yang presidennya siapa? Ya, yang presidennya siapa? Tetapi sebenarnya dia itu hanya seperti boneka saja, itu ada. Ya. Nah, itu dari dulu sudah terjadi. Ya, apalagi zaman sekarang yang di mana memang agama itu sedang pada masa kemerosotannya. Ya, lebih-lebih lagi. Ya, seperti dulu saja sudah kayak gitu ya kan politiknya. Apalagi masa-masa sekarang gitu. Istilahnya seperti itu. Kemudian apa? Cara pengalihan kekuasaannya? Khalifah memberikan suatu daerah kepada orang yang dianggapnya berjasa kepada pemerintah. Ya, itu. Orang tersebut mendirikan pemerintahan sendiri akhirnya dengan hak otonom, bahkan lambat laun menjadi negara dalam negara. Nah, para penguasa tersebut disebut sultan atau amir, ya, raja-raja kecil itu. Ada beberapa amir atau sultan yang cukup pintar ya dalam mengatur pemerintahannya dan berjaya, dia suksesnya. Ada juga para amir atau sultan yang mempunyai perhatian yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga secara perlahan pusat ilmu pengetahuan berpindah ya yang awalnya dari Baghdad ke kota-kota di kerajaan-kerajaan kecil seperti Bukhara, ya kan, Samarkand, Naisabur. Ini bukan Naisapur ya, Naisabur ya, salah menulis ini ya. Naisabur, kemudian Kairo, ya, Hijaz, dan seterusnya. Pada fase inilah, nah ini ya, lahir beberapa ulama yang dapat menjembati ya fase jumud ke fase modern. Ya. Di sini saya ambil sampel ada sekitar 4 ulama di sini. Ya. Siapa saja? Yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah pendirinya Wahabi. Ya, di Saudi Arabia tuh. Ya. Dia itu memang secara itu berbeda dengan kita lah, ya bahasanya kayak gitulah. Ya sedikit-sedikit, ya kan kita kan tahu sendiri ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah dan seterusnya itu ya.
Nah gitu. Dia ini memang aliran apanya? Fikihnya itu kalau kita ini kan memang Hanbali ya. Tetapi Hanbalinya lebih condong Hanbalinya Syekh Imam Ibnu Taimiyah itu. Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab? Abdul Wahab adalah seorang faqih bermazhab Hanbali belajar agama ke kota Basroh selama 4 tahun, ke kota Baghdad sekitar 5 tahun, kemudian ke Turdistan, Namdan dan Isfahan ya, Asfahan. Di kota terakhir di Asfahan, ia belajar filsafat dan tasawuf. Padahal sempat belajar filsafat dan tasawuf dia. Tetapi pemikiran mereka bahwa filsafat dan tasawuf adalah haram. Ya. Makanya coba mohon maaf saja. Ya, Wahabi itu ya dulu ketika abah saya sedang sekolah di Madinah kalau tidak salah, pas di Madinah ini ya. Ketika S1 kalau tidak salah dulu di Al-Jami'ah Al-Islamiyah, itu ada Syekh, ya kan? Syekh ini dia itu coba menghina Imam Al-Ghazali sampai dikafir-kafirkan coba. Apa ini Imam Al-Ghazali gitu? Kok diberi gelar Hujatul Islam dan seterusnya itu. Akhirnya ada ini yang tidak terima gitu. Kan ini saya dari kecil itu sudah diajarkan ya bahwa tidak boleh mengkafirkan sesama muslim karena ada hadis Nabi gitu kan ya, man kaffara musliman fahuwa kafir, barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia kafir. Dari sini kan tidak boleh ya, apalagi menginikan Imam Al-Ghazali yang ilmu tidak perlu tertanyakan lagi gitu ya. Dari perjalanan ilmiahnya, nah ini ya dia melihat ginilah istilahnya, katanya terjadi kerusakan akidah seperti meminta tolong kepada syekh wali kekuatan goib, berdoa dengan tawasul. Mereka kan anti tawasul ya, Wahabi itu anti tawasul. Dan mohon maaf saja ya, Wahabi ini bahkan salah satu ajarannya sebenarnya ya, dia itu berpendapat bahwa keturunan Rasulullah itu terputus. Coba, mereka tidak percaya yang namanya habaib, zuriyah Rasul itu nggak percaya mereka. Berarti kan mereka itu bersama saja seperti apa? Coba kalau kita lihat, sebagaimana ya sababun nuzulnya surat Al-Kautsar, di akhir ayat dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu adalah orang yang terputus keturunannya. Di sini adalah apa? Orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sedih, ya, karena apa? Anak laki-lakinya, ya, itu meninggal dunia. Akhirnya dihinalah oleh orang-orang. Rasulullah itu tidak akan punya keturunan. Tetapi diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan turunnya surat Al-Kautsar ya. Turunnya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang mengatakan bahwa apa? Keturunan Rasul itu akan terus berlanjut ya, ada melalui ya ini kan kehendak Allah semuanya, kun fayakun ya. Diberikanlah namanya khususiyah, kekhususan, keistimewaan. Ya, dilanjutkanlah ya keturunannya melalui anak perempuannya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muncullah cucu-cucu beliau yaitu melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang sekarang ini melalui ini ya cucu-cucu beliau terus. Ya, di Indonesia itu mayoritas dari Sayyidina Husain. Ya. Sedangkan kalau Sayyidina Hasan itu yang kita kenal marganya itu ya, Al-Hasani. Ya, seperti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani itu
Hasani, kemudian Syekh Azhar ya Syekh Azhar, Grand Syekh Azhar itu Syekh Ahmad Thayyib itu Al Hasani. Kalau Syekh Ali Jum'ah Mesir itu marganya adalah Al Husaini. Ya, dan nah itu mereka salah satunya seperti itu. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab nih, Wahabi itu seperti itu mereka. Dan memang oleh Amerika juga ya wallahu alam ya, oleh Amerika dengan Israel itu memang dikipas-kipasi mereka agar selalu perang dengan Iran. Merasa saking bencinya dengan Syiah dia. Padahal itu diinikan oleh Amerika atau apa Israel itu agar umat Islam terpecah dari dalam. Yang diadu Amerika itu memakai orang dia, tidak langsung. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu ini kan bahasa seperti itu, akhirnya melalui orang dalam ya, dibayar dan seterusnya, misalkan ya diinikan seolah-olah ada Taliban dan seterusnya itu, wallahu a'lam. Nggak bisa langsung mereka, bisanya pakai kayak gitulah, boneka lah bahasa kayak gitu ya. Nah mereka berpendapat ya bahwa umat Islam harus kembali seperti yang dianut dan diamalkan oleh Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Ini kan Wahabi gitu ya. Sumber ajarannya hanya Al-Quran dan hadis, dan untuk memahaminya dipakai ijtihad. Upaya pemurnian akidah ya, pemurnian ajaran ini itu dilakukan oleh gerakan Wahabi itu. Ya, Wahabi. Ya. Ajaran Wahabi mendapat dukungan. Nah, ini nih mendapat dukungan dari Muhammad bin Saud ya. Raja Saudi itu ya. Sampai sekarang kan kerajaan sistemnya. Penguasa Jir'iyah ya, Hijaz dari putranya Abdul Aziz. Mereka ikut mengembangkan ajaran ini yang menguasai Mekah tahun 1806 Masehi. Ya. Tetapi pengembangan kekuasaan Wahabi ini sebenarnya sempat dipatahkan oleh pasukan Muhammad Ali ya, yang bertindak atas nama kerajaan Turki Utsmani dengan memimpin sendiri operasi militer ke Senandung Arab tahun 1813 sampai 1815. Kekuasaan Wahabi baru berhasil dikalahkan 1818. Tahun 40 Wahabi bangkit kembali. Nah, bangkit kembali itu sebenarnya tahun 80 dia. Karena ajarannya yang berakar di Hijaz dan Najab, dipelopori oleh Raja Faisal tuh ya, yang berhasil melarikan diri dari tahanan Mesir. Ya, awalnya begitu. Ini ceritanya wallahu a'lam. Ya. Pemimpin Wahabi berusaha mengembangkan ajaran Wahabi ke Senandung Arab. Ya, diinikan biasanya tuh kadang-kadang ya. Kadang-kadang ini kalau pas haji itu dibagi-bagi buku. Ya, bagi-bagi buku. Nanti intinya itu juga. Intinya nanti hati-hati, tidak boleh apa? Istilahnya seperti ziarah, seperti apa. Inti-intinya nanti syirik, bid'ah, ya gitu lah. Pasti kayak gitu. Pokoknya kalau orang itu sudah ngomongnya gitu, bid'ah gitu ya. Sudah itu dicap pasti Wahabi sudah. Siapa lagi? Nah, itulah seperti itu. Nah, kita ya walaupun kita itu berbeda ya, ikhtilafur ummati rahmah, apa al-ikhtilafur rahmah. Ya, perbedaan itu adalah rahmat ya dan sunnatullah ya. Kita itu harus saling menghormati ya. Tidak boleh sampai mengkafirkan orang. Ya. Bahkan mengatakan syirik dan seterusnya, bid'ah dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Sudah berbeda, sudah nafsi-nafsi bahasa seperti itu. Ente Wahabi, ente Syiah, ya kita ini Aswaja, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Ya sudah nafsi-nafsi sudah. Jangan sampai dia itu akhirnya menjelek-jelekan. Ya menjelek-jelekan, diinikan kayak gitu-gitu. Ya. Itu seperti itulah. Simbol ya ini kan mereka kan inikan itu lewat jamaah haji misalkan ya. Sehingga timbul pula gerakan pembaharuan Islam di Afrika Utara. Nah, selain itu juga ada juga gerakan pembaharuan namanya gerakan Sanusiyah di Afrika Utara. Di India, Sayyid Ahmad Syahid
ya, yang nanti juga kita ini kan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi namanya, ya. Demikian juga di Indonesia gerakan Padri, ya, kita kan belajar sejarah dulu ya. Nah, pemikiran Abdul Wahab, ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ibnu Taimiyah itu. Ya, terutama dalam metode penafsirannya yang skripturalis dan menolak unsur bid'ah dalam syariah, ya, dalam syariat. Ya, dia itu lebih skripturalis, itu istilahnya lebih condong ke tekstual lah gitu ya, bahasanya kayak gitulah. Kian tidak dapat dipungkiri bahwa Abdul Wahab memberikan proversi, ya, terhadap penggunaan ijtihad dibandingkan taklid, ya, ini dikatakan. Nah, bahkan menurut seorang orientalis, ya, Goldziher, ya, pemikiran dan tafsir yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh memiliki lebih sedikit keperbihakan. Ya, ini diinikan nanti. Ya, terutama dalam hal penggunaan ajaran dari tahayul dan seterusnya. Itu ini diinikan. Ya. Jadi intinya adalah apa? Mereka itu iniin pemurnian, ini yang dikembangkan ya. Ini bukan Muhammad Abduh ini. Ya, yang dikembangkan oleh Abdul Wahab. Ya, Abdul Wahab. Ini pemurniannya, dia kan mereka kan pasti ngomongnya bid'ah, ini khurafat, ya, dan lebih mengedepankan menggunakan ijtihad dia daripada taklid buta. Jadi seperti itu. Jadi lebih ini. Jadi seolah-olah kalau kita lihat, ya, Syekh Muhammad Wahab ini, dia itu bahasanya itu ilmunya itu seperti lebih hebat dari ulama-ulama sebelumnya gitu. Ya, kayak gitu. Itu kan ajaran-ajaran kayak gitu kan hal-hal yang istilahnya bahkan ya mohon maaf saja ya. Ya bahkan siapa? Di sini dikatakan ini hal-hal yang memang benar juga menurut pemikirannya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, mohon maaf saja. Ya, kadang-kadang mereka itu mengambil, ya, mengambil kutipan dari imamnya mereka, tetapi tidak full version dia. Hanya potongan-potongan saja. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Coba ini ya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Bahwa segala amalan soleh yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka amalan tersebut akan sampai kepada, coba. Ini Imam Ibnu Taimiyah ngomong gitu. Ya. Ini menandakan apa? Bahwa yang namanya amalan yang ditujukan kepada orang yang meninggal pasti sampai. Seperti misalkan kirim Al-Fatihah, ya, seperti kita misalkan kita membacakan Yasin, seperti kita istilahnya ziarah dan seterusnya, ya kan, kita mendoakan, itu pasti sampai. Ya, seperti itu. Tapi ini padahal Imam Ibnu Taimiyahnya ngomong seperti itu, tetapi pemikirannya Imam apa? Syekh Muhammad Abdul Wahab kok bertentangan dengan malah imamnya mereka itu. Ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian tokoh yang kedua Syahullah Adawi, ya, merupakan pemikir dari India. Ya, berpendidikan dan berprofesi sebagai guru madrasah dan tinggal di Hijaz selama 1 tahun dia. Ya, menurut beliau, ya, sebab-sebab kelemahan Islam adalah apa? Yang pertama, perubahan sistem kekhalifahan yang demokratis kepada kekuasaan yang otokratis, kata beliau. Pajak tinggi yang membawa kelemahan umat dan digunakan untuk hidup mewah para bangsawan. Ini ya, ini menurut beliau. Perpecahan yang disebabkan, ya, adanya berbagai aliran mazhab-mazhab dalam fikih, pertentangan antara Syiah dan Sunni, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan antara penganut Sufi dan penganut Syariah. Ini menurut beliau nih, ya, ini kelemahan, sebab-sebab kelemahan Islam. Sehingga dari kelemahan itu apa?
Islam itu tertinggal. Ya, Islam itu tertinggal. Ini menurut beliau gitu ya. Untuk mencapai Islam yang dicita-citakan, menurut beliau, maka harus dilakukan tindakan sebagai berikut. Apa saja? Ya, pertama adalah pergantian sistem pemerintah yang absolut menjadi demokratis. Toleransi antar sesama umat Islam. Nah kan ya, coba kita lihat coba. Bahkan kadang-kadang ya antar umat Islam itu kurang toleran ya, saling ini musuh-musuhan. Memang itu yang diinginkan oleh Amerika dan dengan Israel itu. Ya, terpecah belah dia. Ya, seperti itu. Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada buku-buku tafsir, ilmu kalam dan sebagainya. Ya, ngomongnya harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ngomongnya gitu, bukan pada buku-buku fikih. Ya karena memang pada masa sekarang kan memang keterbatasan orang. Ya kan? Orang itu memang seperti itu ya kan. Gitu. Kemudian apa? Taklid yang menyebabkan kemunduran harus ditinggalkan. Jadi kayak gitu kata Syah ya Waliullah Ad-Dahlawi katanya. Larangan, nah ini juga nih, menerjemahkan Al-Qur'an harus dilanggar. Dan ia menerjemahkan ke dalam bahasa Persia yang banyak dipakai kaum terpelajar Islam India. Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini dia itu menerjemahkan Al-Qur'an ke bahasa Persia dia. Ya, seperti itu. Karena dulu sempat apa? Adanya larangan menerjemahkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dilarang diterjemahkan ya. Karena sebenarnya kan menerjemahkan itu kan intinya adalah untuk mempermudah pemahaman sebenarnya. Ya, apalagi orang-orang awam ya yang memang kurang istilahnya apa? Bisa baca Al-Qur'an ya, bahasa Arab, bahasanya kan seperti itu. Terjemah itu untuk mempermudah saja dan untuk lebih apa? Meresapi sebenarnya seperti itu. Ya. Kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang kan ini juga ya. Di terjemahan itu kan bukan hanya sekedar terjemah saja, ya, tetapi di situ langsung ada tafsirnya kadang-kadang ya kan, langsung ada tafsirnya kayak gitu. Nah kemudian siapa lagi tokohnya? Tokohnya yang berikutnya namanya adalah Jamaluddin Al-Afghani atau Al-Afghani ya. Ulama dan ahli filsafat kelahiran Kabul ya, Afghanistan. Makanya dinamakan Al-Afghani, maksudnya orang yang berasal dari Afghanistan gitu ya. Inilah pencetus namanya pan-islamisme. Ya, namanya pan-islamisme. Ia berjasa besar dalam mempertahankan agama Islam secara modern dari serangan-serangan barat. Ya, ia banyak mengunjungi berbagai negara untuk menyampaikan buah pikirannya dan mewujudkan cita-citanya. Namanya ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Antara lain ke Eropa, ya, Amerika, India, Mesir, Persia, dan Turki. Ya. Afghani ya, menerbitkan majalah di Paris sebagai media yang digunakan untuk tujuan yang sama. Pengaruhnya sangat besar setelah ia wafat, terutama di Mesir, ya, bagi aliran-aliran yang muncul kemudian. Salah satu karya Afghani, ya, Jamaluddin Al-Afghani adalah uraian filsafat yang menentang pandangan materialisme, ya, yang dianut aliran namanya Dahriyah. Ya. Kebaruan pemikiran Al-Afghani menurut seorang orientalis, ya, ia meletakkan lagi dalam satu kerangka keagamaan, tetapi peradaban. Ya. Menurutnya, letak penciptaan manusia bukan hanya terfokus pada pengabdian terhadap agama, tetapi juga membangun peradaban. Ya. Jadi salah satu pemikirannya gitu katanya gitu. Nah ini ya, ide Al-Afghani ini, Jamaluddin Al-Afghani ini menyampaikan pesan agama sebagai peradaban.
ke hampir seluruh dunia Islam. Dalam kata peradaban ini tersimpul makna aktif kemauan untuk maju dari sebuah masyarakat yang melangkah ke depan untuk mengubah kondisi mereka dan khususnya kemajuan dalam dua arah. Ya. Dalam hal ini kebesaran Al-Afghani bukan hanya posisinya sebagai pemikir saja, tetapi peranannya adalah apa di masa modern ini? Ya. Membangkitkan kesadaran politik umat Islam menghadapi kaum Barat dan memberi jalan bagaimana menghadapi kemajuan teknologi Barat. Ya, jadi intinya adalah apa? Islam ini sebenarnya ya ketinggalannya gara-gara apa? Gara-gara ini terus istilahnya ribut di internal terus. Ya sama-sama kaum muslim itu ribut aja, bahasakan kayak gitu ya. Masalah-masalah yang sudah lalu ya sudah, bahasakan kayak gitu ya. Misalkan saja ya, mohon maaf saja. Ya, masalah tahlilan dibahas lagi. Ya. Yang mau ikut tahlil ikut, yang tidak ya sudah. Ya, bahasakan kayak gitu, ya. Kemudian yang mau maulid ikut, ya yang tidak ya sudah, istilahnya kayak gitu. Tidak usah dibahas lagi, itu sudah zaman bahalak, bahasakan gitu ya. Tidak perlu dibahas lagi hal-hal kayak gitu, sudah. Ya, diikuti keyakinan masing-masing, gitu ya. Dan seterusnya. Itu kayak gitu, jangan akhirnya itu terjadi perpecahan-perpecahan yang dimana pada akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan Islam itu ketinggalan, ya, tertinggal oleh Barat, ya, tertinggal ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang dari Mesir ya, namanya Syekh Muhammad Abduh, ya, beliau ini pernah menjadi beliau ini adalah salah satu beliau ini orang Al-Azhar ya, orang Al-Azhar, tapi memang pemikirannya ya gitulah ya. Memang ingin ada pembaharuan dan seterusnya lah kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Lahir di Kairo, Mesir dari keluarga petani, ya, keluarga petani, dan pendiri aliran Mesir modern. Tamat dari Al-Azhar tahun 1866, ya. Guru utama yang membawanya menjadi orang besar adalah Jamaluddin Al-Afghani, ya. Jadi muridnya ini, muridnya Jamaluddin Al-Afghani dia. Ya, ia dikenalkan dengan sistem penuntut ilmu pengetahuan secara modern. Buku-buku sarjana barat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, masalah-masalah pokok nasional Mesir dan kaum muslimin pada umumnya. Pernah bekerja sebagai wartawan, ya kan, Syekh Muhammad Abduh ini setelah tamat mengajar Darul Ulum, kemudian memimpin redaksi harian resmi pemerintahan Al-Waqi Al-Misriyah. Ya. Karena pandangannya yang memang progresif dan revolusioner ya, dia kan memang agak inilah ya pandangannya gitu ya. Ya. Ia itu dianggap membahayakan Mesir sehingga pemerintahan Arabi Fasa mengusirnya ke luar negeri. Pernah tinggal di Beirut ya. Di Beirut dia ya, pernah. Kemudian pindah ke Paris mengikuti jejak langkah gurunya Jamaluddin Al-Afghani, yang dimana Jamaluddin Al-Afghani tadi kan dikatakan pernah menerbitkan lah ya kan, seperti itu. Di Paris mendirikan organisasi namanya Al-Urwah Al-Wusqa ya, dan menerbitkan majalah dengan nama yang sama, yaitu Al-Urwah Al-Wusqa ya. Melalui majalah ini ia membangkitkan semangat nasional di seluruh dunia Islam. Kemudian beliau kembali ke Beirut sebagai guru, ya, kemudian Mesir tahun 1888 ya sepertinya, dan diangkat sebagai qadhi dan mufti. Ia pernah menjadi anggota tertinggi Al-Azhar, pernah ya kayak gitu ya. Kan berarti kan lebih condong apa? Lebih condong sesuatu yang rasional dia. Ya, mohon maaf saja, ini kan ada contohnya nih. Ya. Contohnya almarhum
siapa namanya? Ya orang UIN itu ya. Prof Harun Nasution. Ya, Prof Harun Nasution. Ya, itu kan rasional aja ininya. Ya kan? Sampai akhirnya apa? Nggak percaya yang namanya jin. Adanya jin nggak percaya dia. Beliau nggak percaya adanya jin. Abah saya yang cerita. Ya, sama halnya seperti ini. Seperti siapa orang UIN itu ya. Prof Azumardi Azra ya. Itu condong agak itu pemikirannya tuh. Ya mirip-mirip lah seperti Prof Harun Nasution lah, agak mirip-mirip ya wallahu alam ya. Tapi sekarang agak-agak inilah ya, dia itu zikir ya kayak gitu-gitulah, udah agak-agak berubah lah pemikirannya wallahu alam gitu ya. Kalau yang agak lebih parah lagi ya yang mantan rektornya itulah ya, sekarang jadi rektor apa itu. Ya si Prof Komarudin Hidayat itu. Waduh itu ya agak-agak inilah kalau menurut saya ya pemikirannya agak-agak sekuler lah ya, liberal ya wallahu alam ya. Karena kemarin kan sempat ini mau ngadakan apa, nggak tahu itu jadi apa enggak tuh ya, sholat Jumat apa online. Coba sholat Jumat online ya Allah gitu ya. Nah gitu. Nah Syekh Muhammad Abduh ini memang ingin ini kan kepada Ramadan ya kan, pemikirannya pokoknya gitulah ya, meyakinkan bahwa nilai-nilai Islam dapat didamaikan dengan pemikiran dan peradaban modern. Ya ingin diinikan ya ke zaman modern biar bisa ini ngomong kayak gitu. Tapi kita tetap ya kita hati-hati ya. Kita istilahnya tetap bahasanya itu kita sekedar tahu saja. Oh tokoh-tokohnya ternyata ini ya kan. Pemikirannya memang agak gini ya kan. Kita tahu. Kita boleh saja kita tahu ya. Ya orang-orang yang liberal, sekuler, ya pemikirannya bagaimana, itu menjadi nanti jadi tameng kita. Agar apa? Kita itu tidak terbawa perbawa pemikiran orang-orang liberal atau sekuler. Ya, kita sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan sama sekali dipraktekkan dan terbawa. Karena yang namanya liberal sekuler nanti bahayanya apa? Kalau sudah masuk ranah akidah, orang tersebut bisa murtad. Ini yang kita khawatirkan itu. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya, karena semua ada batasannya. Nah, misalkan nih ya, ini salah satu pemikirannya Syekh Muhammad Abduh nih. Ya. Dalam hal poligami misalkan ya. Ya, memberikan batasan lebih ketat, bahkan lebih ketat dia daripada ulama-ulama terdahulu. Ya, yang menetapkan adil ya, pokoknya harus adil aja kan ya kalau dalam fikih itu ya. Disyaratkan di sini kata Muhammad Abduh apa? Dalam kondisi ketika laki-laki ya memiliki akhlak yang baik dan secara ekonomi mampu memberikan nafkah kepada dua istri atau lebih secara adil, serta mampu pula menghindari diri dari konflik di antara para istri. Ya, gitu. Di sini diinikan sebenarnya. Jadi selain harus adil, dia itu harus memiliki akhlak yang baik, ya, harus apa? Ekonominya bagus, ya, nafkahnya itu secara adil dan bisa menghindari konflik. Itu pokoknya diinikan. Menurut seorang ini ya, orientalis Goldziher, ya ini menurut dia nih ya, seorang orientalis. Abduh menginginkan satu keharaman dalam praktek poligami karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman saat itu. Sebenarnya intinya ingin ini kalau menurut Goldziher ini ya, Muhammad Abduh ini intinya sebenarnya ingin mengharamkan poligami sebenarnya. Ya, makanya diperketat aturannya lebih ketat lagi wallahu a'lam gitu ya. Kan sebagaimana kita ketahui ya di negara Turki kemarin kan ya, dilarang poligami ya kan, tidak boleh kan ya. Ada pelarangan poligami dan seterusnya. Padahal kalau secara ininya kan tidak boleh seharusnya kan gitu. Asal memenuhi persyaratan dia itu adilnya yang memang benar-benar dari ininya itu ya.
Dalam hal ini lebih jauh Abdu menyatakan bahwa poligami ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, sehingga alasan untuk melarangnya pun semakin kuat. Ya, pelarangan inilah yang menjadi tugas pemerintahan Islam yang berusaha menebarkan keadilan kepada masyarakat. Nah, menurut Haifah Ajawad, ya, pelarangan atau kriminalisasi poligami yang dilakukan di Tunisia, ya, itu terinspirasi oleh Muhammad Abduh. Ya, ini ada pendapat nih ya. Ketika memimpin Al-Azhar, ya, beliau melakukan pembaharuan ya terhadap lembaga pendidikan. Yang tidak kalah penting adalah apa? Menerbitkan majalah Manar. Ya, bersama murid kan terkenal tuh, Syekh Rashid Ridho kan terkenal ya. Punya tafsir namanya Tafsir Al-Manar. Ya kan gitu ya. Nah, ternyata Tafsir Al-Manar ini, nama tersebut berasal dari majalah Al-Manar ini yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Majalah Al-Manar ini apa? Menyiarkan gagasan pembaruan Islam. Ya, ini dikatakan di sini bahwa keterikatan pada tradisi non-Islam dan kesalahpahaman tentang qada dan qadar membuat mereka statis. Ya, stagnan gitu ya. Islam harus dikembalikan ke zaman salaf, ya kata dia, tetapi apa? Disesuaikan dengan situasi modern, dengan memberikan interpretasi sesuatu hal yang baru, terutama di bidang muamalah. Ya, ini salah satu gagasan majalah Al-Manar itu. Ya, harus diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dan kemungkinan berijma dengan mengaktifkan kembali peran akal. Ya, kayak gitu. Pengakuan atas hak-hak asasi manusia dan kesetaraan. Ya, kayak gitu. Di bidang pendidikan mendorong pembaharuan pelajaran bahasa Arab, diajarkan pengetahuan modern di madrasah dan perguruan tinggi Islam dan pelajaran agama di sekolah umum. Ya. Ini diinikan juga nih ya. Ya. Pemikiran Syekh Muhammad Abduh banyak mempengaruhi para tokoh Islam ya sejak memasuki abad ke-20. Misalkan Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir itu kan Muhammadiyah ya. Gerakan pembaharuan di bidang pendidikan. Ya, dan seterusnya. Ini ada mirip dengan corak Muhammad Abduh ya. Kemudian tadi kan saya katakan ya, Harun Nasution, ya, Prof. Harun Nasution ya. Itu juga kayak gitu, pemikir Islam rasional dia. Ya, banyak juga dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Nah, gini ya. Ini di sini disebutkan nih. Nah, itu kan tadi kan tokoh-tokohnya tuh ya. Ada sekitar 4 tokoh gitu ya di era modern ini ya. Ya. Di sini disebutkan ciri-cirinya apa sih? Ada ciri khas para ulama fase transisi ini ya. Kan fase transisi itu ya. Yang pertama apa? Mengajak umat Islam membersihkan Islam dari praktek khurafat ya. Ini kan si itu ya. Si Abdul Wahab tadi ya. Membangunkan umat dari tidur panjang atau jumud dengan mengajak ulama berijtihad, menyerukan ijtihad dan mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tidak tertutup. Ya. Ya gitu. Menerangkan bahwa Islam sangat bersesuaian, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dan bahkan harus belajar ilmu modern. Ya. Lahirnya sebuah negara yang berlandaskan demokrasi. Ini ciri khasnya nih. Ya, para ulama setransisi ini. Ketika menentukan, nah ini nih ada pemikiran ini yang berkaitan dengan negara nih, ya. Ketika menentukan bentuk negara, ternyata mereka berbeda pendapat. Ada 2 pendapat, ada 2 macam ya, yang diusulkan. Yang pertama pan-Islamisme. Nah ini oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Bahwa Islam adalah sebagai suatu negara kesatuan seperti yang pernah dibentuk Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbas. Jadi sebenarnya Islam itu pan-Islam. Ya, berarti kan ini lebih condong kepada Kepada yang diinikan di Indonesia itu ya. Hizbut Tahrir ya.
Ya Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir kan ingin negara yang itu. Ya kan bahasa kan kayak gitu dia. Padahal kalau kita pikir-pikir ya sekarang ini. Coba kita indikan saja. Ya. Hampir tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena yang namanya khilafah itu. Ya, khilafah itu kan semua negara jadi satu. Dipimpin oleh satu orang. Apakah mungkin sekarang? Saya katakan tidak mungkin. Orang sekarang saja coba ya. Memang mau nih. Misalkan Saudi Arabia saja ya. Saudi Arabia. Ya, nanti misalkan apalagi Mesir. Apalagi Iran yang dengan Saudi sering terus. Ya kan bahasa kayak gitu ya. Mana mungkin. Kan kayak gitu ya. Bahasa kayak gitu. Yang paling mungkin adalah apa? Yang paling mungkin adalah menanamkan nilai-nilai Islami di dalam negara tersebut. Ya, di Islami. Di Saudi itu sebenarnya hukum Islam itu sudah berlaku sebenarnya. Ya, seperti misalkan kisos atau apa ya. Kalau di Indonesia kan memang agak sulit ya untuk diterapkan itu sulit. Seperti di Aceh saja itu ada yang diterapkan ya seperti cambuk, tetapi itu tidak seperti yang aslinya seperti itulah. Ya kayak gitulah ya. Untuk saat ini itu tidak mungkin lah ya. Indonesia itu ya sekarang ya seperti inilah ya. Karena memang beraneka ragam ini ya. Tetapi memang mayoritas adalah Islam. Gitu ya. Kita tetap memperhatikan nilai-nilai Islaminya. Ya tidak boleh terbawa oleh hal-hal itulah gitu ya. Dan ya kenapa ya? Kenapa kok ya? Ini kan salah satu pemikiran sekuler kadang-kadang ya. Lebih baik pemimpin non-muslim ya daripada pemimpin muslimnya itu apa? Dia itu misalkan korupsi atau apa. Ya dan seterusnya gitu ya. Lebih baik pemimpin yang kafir bahasa kayak gitu. Gitu. Ya. Kita itu ya, kenapa nih? Misalkan dulu kan permasalahan yang Ahok ya. Dulu kan pernah ya Ahok itu ya, yang Jakarta itu ya. Kan ada tuh yang pemikiran-pemikiran yang ini mengatakan. Nah, memang dalam hal pemimpin ya itu kalau pemimpinnya itu apa dalam artian itu tidak ada pemimpin yang beragama Islam, maka jalan terakhir atau dalam keadaan darurat ya itu boleh kan ke non muslim. Tetapi sekarang ini coba saya tanya, pemimpin muslim banyak nggak? Banyak ya. Jadi opsi yang namanya Kristen itu tidak ada opsinya bahasa kayak gitu. Ya, jadi memang di dalam Islam itu di tafsir surat Al-Maidah itu ya memang tidak ada. Tetap harus muslim. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat adalah jalan terakhir. Sekarang kita tidak ke darurat. Bahasa kan kayak gitu. Nah, makanya kita juga berpikirnya apa? Ya. Nanti kalau mereka menguasai ya memimpin bahasa kayak gitu ya, yang non muslim ya, misalkan Kristen itu ya. Kita berpikir secara ini saja. Pasti mereka nanti ke depannya lebih mementingkan agama mereka daripada agama mayoritas kita. Agama mayoritas diinjak-injak. Coba kita mikirnya ke situ juga. Ya, bukan masalah oh ini lebih baik apa enggak. Itu yang liberal-liberal itu sekuler ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang bentuk yang keduanya apa? Negara bangsa atau nation state. Bahwa tidak mungkin lagi umat Islam mewujudkan religion state seperti zaman sedahulu karena sekarang sudah terkotak-kotak. Nah, kan gitu ya. Dalam negara bangsa. Oleh karena itu harus dikuatkan adalah negara bangsa ini. Ya, hal ini digulirkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ya, bahwa Syekh Muhammad Abduh adalah bapak bangsa Mesir karena gagasannya tentang nasionalisme Mesir. Ya, kayak gitulah kira-kira seperti itu. Itulah empat tokoh-tokoh ya di fase transisi gitu ya. Yang menarik ya ini di sini dikatakan ya. Yang terjadi dalam fase transisi ini adalah ketika imperialisme menguasai timur yang mayoritas muslim. Umat Islam melakukan perlawanan dengan menyalakan api jihad. Dengan kata lain ya, bahwa memerangi kaum penjajah
termasuk dalam hukum jihad. Dan dua aliran Islam, ada namanya tradisionalisme dengan modernisme, ya, bahu-membahu dalam hal upaya kemerdekaan. Nah itu ya, banyak negara yang memerdekakan diri, kan kayak gitu ya. Inilah fase modern, ya. Inilah yang dinamakan fase modern. Memasuki fase modern atau masa modern, umat Islam bukannya tidak menghadapi berbagai permasalahan serius. Ya, justru sebaliknya. Ya, perdebatan dalam masalah konstitusional, ya, masalah asas dan dasar negara, Islam atau sekuler, ya kan, dan seterusnya ya, di masa modern, kedudukan wanita dan keluarga dalam kaitannya pembaharuan hukum Islam, ya kan, di masa modern kan kayak gitu. Masalah regional antar negara, ya seperti Pakistan, Iran, ya masih terus terjadi konflik misalkan dan seterusnya. Bisa dilihat lebih lanjut beberapa perdebatan yang muncul pada masa transisi ini, ya justru belum terselesaikan sampai sekarang. Masih terus itu, ya nggak ada selesainya. Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian masa modern itu adalah masa mencari kesesuaian hukum Islam ya pada masanya, ya gitu ya. Lahirnya ide, nah, karena pada masa modern ini kan ide pembaharuan Islam muncul gitu kan, bahasa kayak gitu ya. Dimulai dengan sadarnya umat Islam akan tidur panjang, ya, kemudian bangun dan membenahi diri serta bangkit menjadi satu kekuatan yang setidaknya setara dengan kekuatan Barat. Ya, pada waktu itu umat Islam sudah terpecah-pecah. Ya, ada yang terhimpun dari dalam 3 kerajaan: Turki Utsmani, kerajaan Mughal, kerajaan Safawi. Ya, ada yang terlepas, ya, mendirikan kerajaan-kerajaan. Nah, di sini ya, di fase ini ya, ini yang menarik adalah seluruh suku bangsa yang dijajah dan menganut agama Islam melakukan perjuangan berbarengan, ya, untuk memperjuangkan apa? Lahirnya sebuah negara yang berdaulat, negara bangsa yang berdaulat. Di satu sisi dan di sisi lain agama juga sedang giat apa? Melakukan modernisasi. Ya, modernisasi yaitu adalah apa? Dia itu mengikuti perkembangan zaman. Berarti yaitu muslim yang moderat. Ya, bahasanya yang moderat dia. Tidak kaku, bahasanya seperti itu ya, tidak kaku, yaitu mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap memperhatikan batasan-batasan. Misalkan apa? Ya. Hubbul waton minal iman misalkan ya. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman dan seterusnya lah itu ya, ada ya, gitu ya. Nah, di sini hal ini disebabkan kenapa? Ya, lahir sebuah negara bangsa, tampillah tokoh-tokoh agama. Hal ini disebabkan karena bangsa Arab, bangsa Barat, ya. Bangsa Barat dianggap menginjak-injak nilai kehormatan suatu bangsa yang dikuasai dan mengusik agama yang dianut oleh bangsa tersebut. Ya, ada 2 peristiwa. Ya, ini jadi ada 2 peristiwa nih, ya, yang membuat umat Islam terbangun dan bangkit di fase transisi ini di era modern. Apa sih? Yang pertama adalah perang salib. Ya, perang salib ini ya, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Perang ini merupakan perang yang paling banyak memakan waktu, biaya, dan korban, baik korban jiwa maupun korban harta. Tetapi di samping sesuatu yang merugikan, tapi ada faktor positifnya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling mencari tahu dan mengenal pihak lawannya secara baik.
Ini merupakan awal dari sebuah dialog. Ya. Yang kedua, adanya ekspansi barat ke timur. Ya, bangsa Eropa ke Asia, ke Afrika gitu ya. Ini menjadi apa? Membuat umat Islam terbangun dan bangkit. Ya. Kebanyakan ya, bahwa barat kebanyakan mengandut agama Kristen, sedangkan timur agama Islam, ini dikatakan seperti itu. Keduanya pun mengalami kontak dan tidak dapat dihindari. Ya, di sini ya, di sisi lain barat adalah negara yang telah mencapai kemodern dan kemajuan di segala bidang, sedangkan timur masih tradisional dan terbelakang. Misi yang diemban oleh barat adalah glory, gold, dan gospel itu ya. Gitu ya. Menghadapi benturan dua peradaban, ya, Islam Kristen, Timur Barat, maka di sini lahirlah 3 reaksi dari umat Islam. Apa sih? Ya, karena adanya benturan Islam Kristen, Timur Barat. Pertama, ya, pemahaman yang didasari pada anggapan bahwa bangsa Barat adalah bangsa yang lebih unggul dari Islam. Supaya Islam pun unggul seperti mereka, ya, maka Islam perlu mencontoh Barat dari segala aspek. Salah satu yang membuat Barat maju adalah pemisahan antara urusan agama dengan negara yang sering kita sebut sekularisasi. Jadi dipisahkan tuh urusan agama dengan urusan negara itu dipisahkan. Ya. Oleh karena itu, kalau Islam ingin maju, maka upaya yang harus ditempuh adalah sekularisasi. Ya, inilah yang dicontoh oleh Turki. Ya, di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk. Ya gitu ya. Jadi disekulerkan, dipisahkan antara agama dengan negara. Jadi napsi-napsi dia. Padahal hakikatnya harusnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan harusnya gitu. Kayak gitu. Kalau dipisahkan kayak gitu nanti akhirnya kan coba kan. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau dipisahkan kan itu dia. Apa? Jadi tidak ini kan ke agama gitu. Ya. Dia melakukan sesuatu ya, misalkan ya nauzubillah min dzalik. Ya, korupsi atau apa gitu kan ya, melakukan ini ya. Pemerintahan yang lebih memikirkan hanya mikirin dunia aja, nggak mikirin akhirat dan seterusnya, tidak memikirkan ini, memikirkan kepentingan sendiri ya, kepentingan diri sendiri daripada kepentingan rakyatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Kedua apa? Anggapan bahwa umat Islam harus yakin bahwa Islam itu agama yang benar dan tidak mungkin salah dan kalah oleh orang lain. Ya. Maka Islam tidak perlu mencontoh siapapun dan bangsa manapun, karena Islam harus menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah dan harus menjauhi yang berbau barat. Ya, karena barat berikut agama dan budaya merupakan perusak Islam. Ya, jadi kayak gitulah. Ya, Islam itu sudah agama dan sudah diinikan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu istilahnya mencontoh budaya barat. Bahasa dalam artian apa? Ya pakaian yang memang bertentangan dengan Islam misalkan ya, auratnya kelihatan dan seterusnya, kan itu kan tidak perlu diinikan, bahasa kayak gitu. Ya. Misalkan apa ya, kan itulah ada ya. Kemudian apa anggapannya? Yang ketiga, sebagian kelompok memberikan pernyataan bahwa mereka harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Kapanpun dan dimanapun, ya, dan seterusnya. Ya ini diinikan, gitu ya. Itulah tiga alasan lah ya, ya seperti itu. Kemudian apa sih upaya yang dilakukan pada masa modern yang dilakukan oleh para ulama? Ada beberapa upaya yang dilakukan ulama untuk melakukan pembaharuan di masa modern ini, di fase transisi ini. Apa saja? Adanya ajakan untuk melakukan ijtihad. Kan ada ya diunikan ijtihad ya, seperti tadi ya Wahabi itu misalkan ya. Ya ini kan intinya boleh melakukan ijtihad gitu ya. Gitu. Yang merupakan keharusan dan bukan larangan. Ya bukan larangan gitu ya.
Ya kan ijtihad itu kan harus orang yang memang memenuhi persyaratan. Ya kalau tidak layak kan tidak boleh, bahasa kan kayak gitu ya. Gitu. Dan meyakinkan bahwa ijtihad itu sekarang sangat diperlukan. Kalau ijtihad itu memang tidak pernah tertutup. Ya, pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup sebagaimana Prof. Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Kalau tertutup, bagaimana menyelesaikan berbagai macam permasalahan? Kan makanya solusinya adalah sekarang karena orang itu keterbatasan memenuhi persyaratan ijtihad, ya. Saya kan sudah pernah bilang diinikan kepada ijtihad jama'i namanya. Ijtihad jama'i. Kan kalau orang yang melakukan ijtihad itu kan harus multidisipliner ilmu pengetahuan, dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau ijtihad jama'i adalah cukup dia itu ahli misalkan, ya. Dikumpulkan berbagai macam ahli, yang satu ahli usul fikih, yang satu ahli fikih, yang satu ahli tafsir, satu ahli hadis, satu ahli bahasa misalkan ya. Ya, yang satu misalkan berkaitan, kalau berkaitan dengan ekonomi, ahli ekonomi, kalau berkaitan dengan kedokteran, ahli kedokteran, ya, dan seterusnya, melakukan apa? Menyampaikan pendapatnya masing-masing, ya. Kemudian melakukan musyawarah, dari hasil musyawarahnya itu dikeluarkanlah sebuah fatwa. Inilah yang dinamakan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad fardi sudah tidak mungkin lagi. Ya, sulit untuk masa sekarang karena keterbatasan orang-orangnya, gitu ya. Begitu. Nah ini ya. Kemudian merubah strategi ijtihad. Nah ini ya. Ini kan yang terjadi sekarang nih. Nah tadi kan saya bilang ya, dari ijtihad fardi, ya fardi ya, bukan farodi ya. Fardi ya. Farodal ya, fardi ya. Fardi ini bukan dot, ini fardi. Individu ya kepada ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Ya, untuk menjawab keluhan ulama pada masa jumud dan taklid bahwa ulama tidak akan mampu melakukan ijtihad secara fardi. Nah itu ya, yang sekarang ini kan kayak gitu. Ulama meinikan kepada itu. Pembersihan ajaran Islam dari tahayul dan khurafat. Nah ini kan nih. Ya misalkan ada apa? Ya Wahabi itulah ya. Wahabi dan seterusnya lah. Itu ada lah ya. Di Indonesia juga ada lah. Ya dan seterusnya. Gitu ya. Kayak Muhammadiyah itu sebenarnya ada, tetapi sekarang sudah berubah. Ya berubah lebih modern ya. Tidak sampai ini. Kayak gitu ya. Muhammadiyah tidak sampai ini. Gitu ya. Kalau Al-Irsyad, ya pernah dengar. Al-Irsyad pernah dengar. Ya ada ya namanya Al-Irsyad itu. Kalau Al-Irsyad itu memang lebih condong kepada Wahabi dia. Agak lebih condong kepada Wahabi. Dan seterusnya lah. Gitu ya. Kemudian adanya studi lintas mazhab. Ya kan? Antar mazhab itu ya. Nanti diinikan istilahnya pendapat yang paling inilah bahasa kayak gitu ya, lintas mazhab untuk tahu gitu, oh menurut mazhab ini ya kan, dan seterusnya, namanya muqaron mazahib ya gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan ulama ya pada fase transisi ini, adanya studi lintas agama atau perbandingan agama ya. Ilmu ini berusaha untuk melahirkan sikap mengetahui dan saling mengerti. Ya, jadi biar inian aja sekedar tahu. Gitu ya. Bukan dipraktekkan. Ya, kita agama sendiri Islam. Agama mereka saja tidak mau disamakan dengan agama kita. Sedangkan kita kok ada dari kalangan kita yang ingin, yang apa? Yang ngomong Islam itu sama dengan agama lain, atau yang dinamakan pluralisme. Ya, pluralisme. Pluralisme itu adalah apa? Ajaran yang mengatakan bahwa semua agama sama. Itu pluralisme ini adalah haram hukumnya. Ya. Ini sudah ada fatwa MUI-nya. Ya, kalau pluralitas keberagaman itu beda lagi. Jadi ada beda istilah. Ya, kita saling menghormati dan seterusnya, tetapi tetap pada koridor batasan-batasan yang ada di agama kita. Ya, saya kan sudah sering bilang tuh ya. Ya, toleransi itu tidak boleh dibawa ke ranah akidah.
Ya, karena takutnya apa? Nanti ujung-ujungnya ya hukumnya adalah apa? Bisa murtad. Nauzubillah min dzalik. Kalau toleransi dalam muamalah itu tidak masalah kita. Hubungan kita dengan yang agama lain itu kita jaga dan seterusnya. Tapi kalau dalam hal muamalah ya, ibadahnya dan seterusnya masuk ke rumah ibadah itu nggak boleh dan seterusnya itu tetap harus dijaga lah gitu ya. Hanya studi kritik matan hadis ya, tidak seperti masa-masa sebelumnya hanya terfokus pada kritik sanad. Ya, selain kritik apa sanadnya ya, an itu dilihat ya, dilihat orangnya ini siapa, dicari tahu ya, itu kan namanya studi kritik ya. Nakot ya. Ilmu nakot gitu ya namanya ya. Ya, ini kan juga matannya dari isinya itu. Menjelang permulaan abad ke-21 khususnya di Indonesia ada upaya melakukan formalisasi hukum Islam atau disebut dengan pemberlakukan syariat Islam di Indonesia. Ya, di ini kan ya contohnya misalkan di Aceh ya, di Aceh itu mulai ini. Saya waktu pas MTQ mahasiswa nasional kemarin ya tahun 2020 ya. Ya, kebetulan saya alhamdulillah dijadikan bukan jadi hakim ya, saya masih jadi panitra yaitu sekretarisnya hakim gitu ya, Dewa Majelis Hakim, itu ada sekretarisnya. Itu di Aceh ini dia. Ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk maghrib ya toko-toko itu dimatikan lampunya, ditinggal. Dia harus sholat maghrib. Karena di situ nanti ada sanksinya. Kayak gitu. Seperti kita ya, kita lagi makan itu, kita kan istilahnya sholatnya itu kan bisa di ini ya, dapat rukhsah lah kita ya, dari luar gitu ya. Itu kita pas makan ya di Aceh itu, ini kan ditinggal dia, lampunya mati tapi kita tetap di dalam gitu. Itu mereka sholat dulu ya, itu ada di Aceh sudah ini. Walaupun memang tidak sama persis ya, dalam artian tidak 100% ya seperti di Saudi Arabia ya. Di Saudi Arabia memang ini kan gitu ya, diterapkan betul-betul gitu ya. Makanya di Saudi Arabia itu di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Ya, Masjid Qisas itu di Jeddah. Jadi kalau kata abah saya itu setiap hari Jumat kalau tidak salah ada Qisas dia. Baik itu yang dirajam juga ataupun yang dipancung gitu ya, ataupun yang dipotong tangan dan seterusnya, wallahu a'lam. Ya. Apalagi usahanya adanya propaganda modernisasi melalui media, ya media massa, ya kan ya, al-urwa al-wusqa ya, wusqa ya, kemudian majalah Al-Manar ya kan yang kita ini kan ya, mendirikan pendidikan formal non formal, ya baik formal maupun non formal. Nah ini ya, di India misalkan berdirinya Aligarh ya oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya, ini bukan Ad-Dihlawi, Ad-Dahlawi. Ya, ini kan Aligarh University dan Islamic Research Institute. Ya, ini diinikan dan seterusnya. Sekolah Galatasaray di Turki ya, yang tujuannya adalah untuk apa? Mengejar ketertinggalan Islam dari barat ya. Al-Azhar yang merupakan perguruan tinggi Islam tertua ya, melakukan modernisasi pendidikan pada kepemimpinan Muhammad Abduh dan seterusnya. Pondok pesantren modern dan seterusnya ya, yang dimana mengkaji pemikiran modern dan melakukan komparasi hukum dan mazhab ya, dan seterusnya. Kemudian lembaga sosial kemasyarakatan ya, ini juga diinikan adanya IM ya, Ikhwanul Muslimin itu ya, Ikhwanul Muslimin di Mesir gitu ya. Itu ada juga itu ya. Memang Ikhwanul Muslimin Mesir itu ada mirip-mirip juga dengan Wahabi itu sebenarnya. Ya ajarannya. Ikhwanul Muslimin dulu pada masa Husni Mubarak ya, pada saat saya dulu S1 di Al-Azhar, itu teman saya itu ada tuh. Teman saya dari Malaysia dituduh dia itu anggota IN. Akhirnya dideportasi. Karena diinikan semua, kalau yang berbau IM itu sama Husni Mubarak diinikan semua, itu dibersihkan bahasa seperti itu.
ada Ikhwanul Muslimin ya, Said Hawa, ya seperti yang kemarin kan ya, Presiden Mursi itu sebenarnya termasuk IM dia. Tetapi karena memang kan ya beliau itu kan memang dipilih melalui pemilu yang sah. Kan kayak gitu ya, kalau dilihat kan melalui pemilu yang sah ya. Tapi kemarin memang zolim sekali itu ya. Asisi yang dimana memang Jenderal Asisi itu merupakan tangan kanannya Presiden Husni Mubarak, ya itu zolim, itu dilengserkan yang namanya Mursi, akhirnya Mursinya dimasukkan ke dalam penjara, Husni Mubaraknya dibebaskan sampai akhirnya Presiden Mursinya itu meninggal dunia kan ya, ketika persidangan itu tiba-tiba jatuh itu ya. Padahal Presiden Mursi itu dia itu hafal Quran itu ya, hafal Quran, wallahu a'lam. Liga Muslim ya, yang didirikan oleh Ali Jinnah di Pakistan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ya ada Persis, Tawalib dan seterusnya. Itu kan ada ya, dan seterusnya. Itulah upaya-upayanya. Kemudian di sini eksistensi hukum Islam di zaman modern. Setelah negara Muslim ya dapat membebaskan diri satu persatu dari jeratan penjajahan Barat, menyatakan merdeka, kemudian mendirikan negara sendiri dengan kedaulatan penuh. Bentuk negara yang didirikan bermacam-macam, mulai dari republik, mulai dari kerajaan, ada pula yang berbentuk pemerintahan gabungan, ya seperti Malaysia. Ya Malaysia itu gabungan dia kan ya, kerajaannya ya dipimpin oleh raja, tetapi di pemerintahannya diinikan oleh perdana menteri, kan bahasanya kan seperti itu. Uni Emirat Arab juga seperti itu dan seterusnya. Beberapa negara menjadikan Islam sebagai dasar negara dan juga mengikuti negara modern yang menggunakan asas non agama. Ya, itu ada gitu ya. Hukum merupakan tulang punggung atas berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya hukum mustahil negara tidak bisa berdiri. Ya, tegak berdiri. Ya. Namun berbeda-beda. Nah di sini ya, di sini ada 3 pola negara Muslim yang memberlakukan hukum Islam. Jadi ada 3 pola nih. Ini ada contohnya di sini. Ya, yang pertama, negara yang masih mengakui hukum Islam sebagai hukum asas, hukum pokok ya, asasi, dan menerapkannya secara utuh. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan pendapat para ulama, ya, pendapat para ahli fikih, fuqaha ya. Saudi Arabia, ya, Nigeria Utara, Oman, Iran, Afghanistan, itu masih kayak gitu dia. Ya. Kemudian yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler. Ya, seperti Turki. Islam hanya mengatur masalah ritual keagamaan saja katanya gitu. Tidak mengatur masalah agama secara luas termasuk masalah negara. Ini Turki. Ya. Makanya kan ya sekarang kan agak lebih mending lah ya ketika Presiden Erdogan ya, masjidnya yang awalnya itu menjadi museum ya dibuka, agarnya kan dibolehkan dipakai untuk sholat. Gitu. Yang ketiga, negara yang mengkompromikan ya kedua sistem, hukum Islam dan hukum sekuler. Salah satunya adalah Indonesia, ya Malaysia, Syria, Mesir dan lain sebagainya. Ya nanti kalian bisa inilah ya bisa kalian baca nanti ya di ini kan. Nah di sini dalam melihat hukum dan perubahan, ulama berada dalam 2 kecenderungan yang seringkali dilihat secara dikotomis, terpisah gitu ya. Ya. Yang pertama, bahwa syariah normatif sangat terbatas jumlahnya. Sementara persoalan hukum dan kemanusiaan tidak akan pernah berakhir dan tidak ada batasannya. Ya. An-nusus al-mutanahiyah wal waqa'i ghairul mutanahiyah, ya kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, an-nusus al-mutanahiyah wal waqa'i ya ghairul mutanahiyah. Ya ini ada ininya ya. Yang kedua, bahwa syariah normatif dengan sendirinya dapat dijadikan acuan ya oleh setiap masyarakat dalam keberagaman ya di sini ya, tradisi dan budaya
berusaha memahami norma syariah yang ada pada apa? Periode Madinah. Ya, sebagai norma dasar. Jadi bisa mencontoh negara Madinah. Jadi seperti itu ya, diinikan. Ya, dan seterusnya itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah apa? Wacana hukum Islam era modern. Ya, ada permasalahan memang yang muncul ya. Misalkan ya terkait isu-isu kontemporer di era modern ini, yaitu misalkan masalah apa? Masalah hak asasi manusia, masalah kesetaraan gender, dan seterusnya. Itu kan ada ya, masalah inian yang dikatakan sini ya, kedudukan muslim dan non-muslim, hak perempuan, ya baik dalam perkawinan atau kewarisan, ya kan kayak gitu ya, yang sekarang diinikan kan gitu di era modern ya. Sanksi dalam hukum pidana Islam yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kan kayak gitu tuh. Kadang-kadang di era modern, tapi kan akhirnya kan ujung-ujungnya ya seperti warisan saja tuh ya. Warisan kan nggak boleh dia. Qot'i dia, kalau warisan itu sudah qot'i, nggak bisa diganggu-gugat itu. Ya berbeda halnya kalau dia itu dalam artian itu dia kan memberi lah ya, gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, saya kira cukup ya. Nanti akan saya sharing insya Allah ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Oh ini saya ingin memberikan ijazah lagi nih, mau nggak? Ya, ada ijazah tapi bukan sholawat kalau yang sekarang ya. Jadi ini saya diberikan oleh Habib ya, seorang Habib. Ini merupakan ayat Al-Quran ya, yaitu surat Al-Hajj ayat 20. Ya, surat Al-Hajj ayat 20. Yaitu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kan itu ya. Surat Al-Hajj ayat 20. Nah, itu dibaca ketika kalian mau minum. Jadi kalau mau minum air, ya kan ya, ketika mau minum air itu bismillah baca itu, mudah-mudahan bisa jadi obat ya, insya Allah ya, gitu ya kan, itu kan ayat Al-Quran ya, ini diijazahkan gitu. Nanti kalau sudah terbiasa itu pasti kalau pas mau minum pasti ngucap itu ya seperti itu ya. Jadi itu saya ijazahkan, terserah kalian mau mengamalkan atau tidak. Dan satu lagi ya, satu lagi ini saya dapat dari almarhum paman saya ya, yang kemarin belum lama meninggal ya. Dari paman saya yaitu Habib Abu Bakar Asgaf ya. Ya, abangnya dari ibu saya ya. Ini beliau dapat ijazah dari Habib Umar bin Hafiz Yaman ya, Hadramut ya, Darul Mustafa. Beliau memberikan ijazah kalau mau makan baca doa itu. Selain Allahumma barik lana ya. Baca doa itu. Doanya apa? Ya, terserah kalau kalian mau dicatat silahkan. Tidak terlalu panjang. Allahumma ja'alhu yusiluni ilal jannah. Allahumma ja'alhu yusiluni ilal jannah. Ya, pakai ausola ya, yusilu ya. Allahumma ja'alhu yusiluni ilal jannah. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya makan itu membawa saya kepada surgamu ya Allah. Itu kan artinya kan seperti itu luar biasa itu. Itu terserah kalian mau mengamalkan atau tidak apa-apa. Ya, saya kira cukup ya, kita akhiri dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.